Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, ada sukacita. Haleluya. Pagi hari ini, menjelang siang hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan namanya. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Kekuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, Kau penulis hidup kami. hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu.
layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kemuliaan Bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian, katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri, katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari angkat tanganmu lebih lagi bagi Raja kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. beri sorak-sorai paling berat bagi Tuhan kita. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau sahabat kami. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah sahabat kita, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersama-sama menari bagi Tuhan. Siap? Haleluya. Boleh ikutin Bapak Ibu. Sama-sama. Kau
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat, amin. Boleh lihat kiri kanan samping kirinya, katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Yang bersuka cita boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah menari bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu bagi Tuhan untuk ditabur tanah yang paling subur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Amin. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tahanku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama naikkan pujian ini, katakan Ya Allah, Engkaulah rinduku. Ini menjadi kerinduan kami. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tahanku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Aku pandang kau di tempat, kami memandang Engkau Tuhan, kekuatan kami, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang kau di tempat kudus, mengagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu.
ku pandang kau di tempatku, teragungkan kemuliaan Yesus. Makasih setiamu lebih dari diriku kan mengangkatmu. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri, naikkan pujian pengagungan. Ku pandang kau di tempatku, teragungkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari diriku kan membanggakanmu. Dan ku pandang kau di tempatku, teragungkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, diriku kan membanggakanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidupku. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terkagum-kagum cara-Mu menuntun kami. Kami bangga, kami beruntung punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah capek, Tuhan yang tidak pernah bosan, Tuhan yang selalu menuntun kami. Walaupun seringkali kami lemah, kami gagal, kami tidak berdaya, namun ternyata ruangan hati-Mu terlalu luas buat semua kelemahan kami Tuhan. Bahkan tangan-Mu tetap terulur menawarkan untuk mengangkat kami kembali ketika kami jatuh Tuhan. Engkau bawa kami lagi Tuhan untuk kami memahami kehendak Tuhan. Hari ini kami ada di rumah-Mu, kami percaya Tuhan, Tuhan mau sampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu ini hanya alat saja. Taruh firman-Mu di hatiku Tuhan. Taruh juga firman-Mu sebentar di hati setiap jemaat yang ada. Sehingga firman-Mu Tuhan, waktu kami dengar, yang sakit jadi sembuh. Yang susah dihiburkan. Yang mati imannya bangkit lagi dalam nama Yesus. Kami menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, sampaikan isi hati-Mu. Kami siap Tuhan menerima yang terbaik dari hatinya Tuhan. Itu sebabnya dengan hati yang rendah. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, shalom. Iya, senang sekali ketemu sama saudara. Apa kabar saudara? Iya, saya tahu saudara jawab luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Terima kasih Bapak Gembala, saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Ishak. Terima kasih dan Ibu juga yang sudah menerima saya untuk melayani di sini. Saya tidak hadir sendiri, saya bersama istri saya dan ini kebaktian yang kedua ya. Kalau kebaktian yang pertama tadi diberkati Tuhan, sudah diberkati. Saya berdoa kebaktian yang kedua juga diberkati oleh Tuhan. Siapa yang percaya ada berkat istimewa buat kita? Bilang kanan kiri, Tuhan mau memberkati kamu, bilangin ya. Oke, nah saudara, tadi saya udah discuss sama Pak Gembala, saya bilang saya terusin ya khotbah saya yang pertama nih. Kayaknya waktunya kurang, tadi agak ganjel gitu saudara kalau nggak tuntas gitu ya. Jadi saya mau tanya dulu sama saudara. Saudara setuju nggak bahwa dalam hidup ini, dalam hampir di semua aspek itu ada misi, ada tujuan. Yang setuju katakan amin dulu saudara. Nah jadi gini, enggak ada sesuatu yang Tuhan ciptakan itu netral tanpa inklinasi, itu enggak ada. Begitu juga dalam hidup saudara. Saudara mengambil keputusan tuh enggak ada yang netral. Ya, saudara memilih tempat duduk aja saya curiga nih, tidak netral. Saudaraku. Ya, jadi artinya ada alasan gitu. Kenapa di row kedua lah, ketiga lah, ada banyak saudaraku ya. Dan mungkin tanpa sadar sepertinya kayak ya udahlah, saya mau duduk aja. Enggak saudaraku. Ya, saudara juga kalau nonton itu kan sama kan, ada dikasih pilihan ya. Apa masa saudara terserah Mbak yang mana aja. Kan nggak mungkin, saudara pasti pilih di situ. Nah,
Saya mau ajak saudara untuk begini, kita ngerenung sebentar bahwa kita sadar enggak bahwa dalam hidup kita nih Tuhan menitipkan sebuah misi gitu dalam perjalanan hidup kita. Ya, ada tujuan Tuhan gitu. Nah, ini ilustrasi yang sederhana aja. Ini pembuat mic ini, pembuat mikrofon ini, kira-kira ada misinya enggak? Ya. Ada misinya, saya yakin ini untuk pengeras suara. Tapi kalau seandainya saya dalam keadaan yang lagi bingung gitu saudaraku, saya mau ngulek sambel gitu, terus saya pinjem mikrofon ini bisa nggak? Ya bisa. Tapi ya pas saya lagi ngulek sambel pakai mic ini, terus Pak Gembala datang ketemu saya nggak diundang lagi. Pasti, terima kasih cukup saya sudah tahu siapa Bapak gitu. Kenapa? Soalnya saya merusak tuh sebuah tujuan ya dari sebuah benda gitu saudara, ya kan? Papi saya dari Sulawesi Utara, Manado. Manado itu pernah ada di tahun-tahun mereka itu jaya. Ada yang dari Sulawesi Utara nggak? Saya tanya barangkali. Ada? Dari Manado ada? Nah, berarti saya bisa cerita apa saja gitu. Soalnya kagak ada. Ya, jadi Manado pernah ada di tahun-tahun jaya, contohnya waktu cengkeh harganya tinggi, masih ingat itu tahun-tahun tentu tahun-tahun 60-an tuh. Itu tahu nggak? Saya juga pernah nikmati karena kalau nggak salah tahun 80 saya pernah pergi ke keluarga besar ayah saya di Sulawesi Utara. Saya masih sempat lihat loh saudara. Ya, begitu saya dibawa masuk ke kamarnya mereka, wah luar biasa. Begitu saya bawa masuk, biasanya dibawa masuk kamar mereka. Kan kamar tuh biasanya ada apa sih? Tempat tidur kan? Ya kan? Nah terus sebelahnya biasanya ada apa? Lemari kan? Nah ini luar biasa. Nggak ada lemari, adanya kulkas. Begitu saya buka, baju isinya. Believe it or not, itu betul saya hitam di atas putih. Ya, kulkas, kenapa? Pada masa tersebut, saudaraku, mereka uang sudah punya, listrik belum masuk. Nah, sebagian tidak semua orang, ntar saya salah lagi ini masuk YouTube lagi. Sebagian orang Manado itu kalau belanja beda sama orang sini, Bandung beda. Orang Manado itu apalagi mereka pas ekonominya tinggi, cengkehnya jaya gitu. Itu kalau pergi ke toko itu bukan nanya, saudaraku, ini yang lagi diskon mana? Enggak begitu kalau belanja. Yang mahal mana? Nanyanya itu begitu tuh. Belum pernah kan yang mahal mana gitu. Orang Manado tuh mungkin ini ya, gabungan antara Mongolian dan apa saya nggak ngerti. Cuma kalau saya agak tersesat sih, warna kulit saya nggak cocok kalau jadi Manado. Satu kali ada orang Manado, dia baru turun dari kapal, dia pelaut gitu, turun di Jakarta. Nah di tahun-tahun itu, tahun-tahun 70-an itu jalan terpopuler atau tempat yang cukup populer itu Pasar Baru. Nah Pasar Baru kan semua tuh orang-orang jual kain, orang-orang jual apa. Datang nih orang Manado berdua masuk ke satu toko ya lihat-lihat kain gitu. Nah yang lain ini ngkongko langsung dari Tiongkok. Lalu tanya gitu, ini kain ini yang paling mahal mana gitu saudara. Ya. Terus dikasih tunjuk, ini kain paling mahal. Nah. Ini berapa? Ini saudara mesti pikirannya tahun-tahun segitu ya, tahun-tahun 60-an gitu beda sama sekarang gitu, tahun 70-an. Ini berapa semeter gitu. Dia tunjuk, berapa nih semeter? Ini semeter goceng. Goceng itu tahun itu mahal loh saudara. Iya kan, goceng itu tahu kan berapa goceng? Goceng itu. Nah orang Manado itu kan putih-putih kan saudaraku. Nah si engkau pikir ya ini orang Chinese gitu. Tapi mereka nggak tahu goceng itu berapa. Jadi temennya nanya, lu tahu nggak goceng berapa? Waduh nggak tahu. Tapi kan mereka sudah ngomong goceng itu si engkohnya. Langsung si orang Manado bilang, saya tawar boleh nggak? Oh silakan, mau ditawar berapa? Saya mau tawar. Kamu berapa tadi? Goceng, saya mau tawar gohu. Nah gohu tuh rujak Manado loh. Saya tawar gohu. Nah nggak otomatis orang sana nggak tahu kan. Dia tanya. Gohu itu berapa? Nah kasih tahu dulu goceng itu berapa? Nah gitu. Goceng itu 5.000. Nah gohu 4.500. Gitu saudaraku.
Jadi orang Manado tuh nggak mau kalah. Ya mana yang paling mahal? Nah saudara, saya yakin yang ciptain kulkas ya ketawa sih, nggak apa-apa sih saudara. Tapi kalau dimasukin baju kayaknya pas nggak? Sama, kekristenan juga sama. Kita tuh mau mengisi hari-hari hidup kita tuh untuk apa? Karena sebetulnya ada tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Yang setuju katakan amin dulu. Nah sebelum saya lebih dalam saudaraku, ya saya kasih satu ilustrasi ini baru saya khotbah. Ya tadi pagi sudah. Sebab kalau enggak saya nggak puas gitu. Tadi pagi saya sudah tanya siapa di antara Bapak Ibu yang pernah naik pesawat duduk di kokpit pesawat di tempatnya pilot itu. Nah sekarang saya mau tanya, ada nggak di antara Bapak Ibu yang pernah duduk di kokpit pesawat? Ada nggak? Penerbangan duduk di kokpit, pernah ada? Oh nggak ada, saudara. Saya pernah duduk di kokpit pesawat bersama murid saya, saudara, dalam perjalanan ke Kalimantan waktu itu. Jadi pilotnya panggil saya, akhirnya saya duduk. Saya baru tahu ternyata itu pernah dengar sesi saya dan dia masih ingat saya lalu dia suruh saya duduk di kokpit pesawat. Saudara ngerti ya? Pilot, co-pilot gitu kan. Nah saya di belakangnya pakai safety belt. Lalu kita ngobrol-ngobrol. Pesawat take off position. Nah sampai di atas pesawat, nah ternyata saudara tahu nggak? Pesawat itu terbanyak dijalankan dengan cara autopilot. Nah saudara tahu yang paling penting dalam sebuah penerbangan, perjalanan penerbangan itu apa yang paling penting? Itu yang tadi pagi saya bilang. Ini loh, mereka menerima yang namanya instruksi. Mereka tuh dapat satu lembaran, saudaraku, kertas yang ditaruh di situ, dicepit saudara. Itu nanti dibaca. Artinya apa? Itu sudah semua. Di lembaran itu gini, ketinggiannya nanti berapa, derajat lintangnya berapa, semua udah ada di sini. Ngerti ya? Ini saya dapat informasi dari pilotnya. Kalau pilotnya salah ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas apa yang saya sampaikan ke saudara itu apa yang saya terima. Karena begini, waktu pesawat itu naik, take off position, sudah sampai di atas, saudara tahu nggak pilotnya tuh tempat duduknya dia puter ke belakang ngobrol sama saya. Nah saya kan di sini, nah mereka ngadep saya. Coba bayangin saudaraku. Saya walaupun pendeta, saya bilang, lo ngapain ngadep ke sini? Itu kalau ada apa-apa di depan. Dia bilang tenang Pak, tenang. Kita semuanya udah otomatis. Yang penting ini. Apa ini namanya lembaran ini? Instruction, instruksi. Katakan bersama saya instruksi. Udah cukup sampai situ dulu. Bukankah perjalanan hidup kita mirip-mirip seperti sebuah perjalanan penerbangan? Ngerti ya saudara? Pertanyaan saya, saudara tahu nggak? Saudara tuh mau kemana? Pesawat itu mau kemana? Pilot nggak boleh punya keinginan sendiri. Pilot itu punya tugas apa? Dia jalanin apa? Instruksi. Nah, saya tadi pagi itu mengangkat satu tema, menuntaskan atau menyelesaikan misi ilahi. Jadi dalam hidup ini kita tuh punya misi loh saudara. Nah masalahnya seberapa kita menyadari bahwa perjalanan ini bukan perjalanan kita. Ambil contoh saudaraku. Lintang derajat, saudara ngerti kan? Menentukan destination itu ada ukurannya. Ada berapa kalau diputer tuh tek itu. Saudara satu tek itu saudaraku di 100 kilo, di 1000 kilometer ke depan. Udah beda tujuan. Halo bisa nangkep maksud saya? Jadi pilot tuh gak boleh sembarangan. Dia lihat lintangnya berapa, diputer berapa kali. Ini contoh, diputer harusnya 2 kali. Tek, tek. Terus saudara kasih bonus 1. Tek gitu saudara. Kira-kira sampai gak di tujuan? Udah beda. Apalagi saudara reketek, reketek. Itu cuma muter-muter pesawatnya saudara. Ini ilustrasi supaya saudara nangkep. Nah perjalanan hidup kita juga sama. Yang ngatur lintang derajatnya saudara siapa? Saudara bawa hidup itu sesuai keinginan saudara atau sesuai keinginan ini. Instruksi. Jadi ngerti ya? Berarti bicara misi itu harus dimulai dari instruksi. Nah pertanyaan saya, sudah terima instruksi belum? Ayo, sudah terima belum? Karena saya khawatir, maaf. Jangan-jangan saudara menjalani misi, menjalani kehidupan ini tanpa misi karena tidak ada instruksi. Atau yang repot gini, ada misi tetapi tanpa instruksi. Bisa nggak? Oh, saya mau tanya. Ibadah tadi itu loh. Tadi lihat, ada song leader, ada singer, pelayan musik. Itu mereka udah terima ini nih, saya yakin. Betul deh? Udah terima ini kan? Iya kan? Udah terima instruksi nanti. Lagu kedua kuncinya apa, lagu ketiga intronya gimana. Betul nggak sih? Iya kan?
Artinya segala sesuatu itu ada misi, tapi sebelumnya harus terima apa? Instruksi. Nah saya mau tanya, misi gereja ini kemana? Oh ini kalau mau apa namanya penetrasi lebih dalam. Saya mau tanya saudara, misi pernikahan saudara apa? Wah saya nggak tahu, makanya kalau nggak tahu misi pernikahan saudara akhirnya apa? Misi, permisi. Nah, permisi akhirnya pisah sama pasangan. Kenapa? Saudara? Karena nggak ada misi. Nggak ada misi. Saudara. Harus punya misi. Yang setuju katakan amin dulu. Saudara. Di hidup ini ada. Nah pertanyaan saya, mungkin khotbah ini terlalu sederhana. Apa misi? Ambil contoh yuk kita lihat yuk. Saya mau pinjam ayat pertama ini dari sini deh. Coba kalau kita lihat Lukas pasal 10. Coba Lukas 10 ayat 3 deh. Menurut saudara temukan nggak? Apa instruksinya, apa misinya? Coba lihat. Tuh, ayat simpel aja. Udah di depan saudara. Yuk sama-sama baca ya. 2, 3. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara temukan ada 2 hal di situ? Ada misi? Ada instruksi? Ada. Sekarang saya mau tanya, apa misinya? Ayo. Sebenarnya saudara bisa tambahkan satu lagi. Ada yang namanya identitas. Sebetulnya dalam setiap misi itu menunjukkan identitas kita. Coba lihat, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jelas nggak misi dan instruksi jelas nggak? Wah ini saya lihat saudara bingung ini. Nah nggak apa-apa, wajah bingung saudara itu bagus. Ya gini. Kalau saudara naik mobil, saudara masuk ke satu kota atau ke satu rute perjalanan yang baru sama sekali buat saudara. Lalu di depan saudara lihat ada lampu kedap-kedip warna, lampu setopan itu, lampu orang Jawa bilang bangjo itu loh, abang hijau itu. Terus yang murup itu lampu kuning itu loh. Kuningnya kan ada kan hijau, kuning, merah kan gitu kan. Nah begitu lampu kuning itu nyala, saya mau tanya saudara sebagai newcomer di situ naik kendaraan di situasi yang baru. Begitu lihat lampu kuning, saya mau tanya saudara mau tancap gas atau saudara mau kurangi kecepatan? Yang waras loh ya. Saya nggak tahu kalau saudara lagi mabok, wah ini mesti tancap ya, saya nggak tahu. Saudara. Tapi yang waras itu biasanya kalau lampu kuning apa? Ya kita injek rem dong. Pelanin dong, ngerti? Artinya gini, kebingungan. Ini kan wajah bingung kan tadi kan, saya lihat kan. Bingung itu harusnya apa? Ya injak rem. Coba bilang kanan kiri, kamu udah injak rem belum? Coba tanya. Ya, sebab wajahnya bingung, kan saya tanya, ini mana instruksinya? Saudara lihat enggak ada apa? Misi di sana. Bingung. Nah, kalau bingung apa? Injak rem. Iya, jangan teruskan. Kenapa? Saya khawatir. Saudara tahu nggak yang mengerikan dalam kekristenan itu apa? Kita sukses melakukan hal yang salah. Itu yang mengerikan dalam kekristenan. Nah makanya kita mesti ngerti misinya apa. Tapi sebelum misi harus ada apa tadi? Instruksi. Coba. Untuk yang bingung ya. Pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ada bingung di sini? Kalau bingung saya mau tanya, saudara bingung yang mana? Ya. Apakah saudara bingung mana yang serigala, mana yang domba? Ayo, bisa jadi loh. Pak, ini saya bingung loh. Tuhan Yesus tuh gimana ya? Berarti yang domba siapa? Berarti kan domba kan kita kan? Nah, serigala siapa? Nah itu kan sasaran misi. Katakan bersama saya sasaran misi. Nah ini kan sasaran misi siapa? Serigala. Loh itu make sense nggak? Masuk akal nggak? Loh, masuk akal ya? Saudara pernah lihat anak domba ketemu serigala? Itu sasaran ujungnya apa kira-kira? Hasil akhirnya? Ya, anak domba yang dimakan itu namanya saudaraku. Serigala. Tapi apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan Yesus salah menyampaikan kebenaran ini? Enggak saudaraku. Makanya tadi saya pinjam ayat ini untuk apa saudaraku? Nah, untuk memberitahu saudara bahwa apa? Kita tuh punya misi loh. Tuhan tuh kasih misi. Ya, ada instruksi. Lepas dari itu masuk akal, masuk sama kita punya pemikiran apa tidak, itu nomor 2. Makanya saya boleh tanya sama saudara, kalau begitu dari ayat ini,
Kira-kira Tuhan mau sampaikan apa sama gereja Tuhan? Udah, secara umum dah. Dari sini kita bisa menemukan nggak saudaraku, bahwa sebetulnya apa tugas kita? Tadi kan saya bilang mikrofon ini ada tujuan. Nah saya mau tanya, kucing diciptain Tuhan ada tujuan nggak? Apa tujuan kucing? Nah betul Bu, apa Bu? Iya, karena sekarang sudah lain Bu, makan pindang. Nih, esensinya kucing dia mesti kejar tikus. Nggak peduli warnanya, nggak peduli. Mau warna kuning, mau warna hitam, mau warna coklat, nggak peduli. Tapi tujuannya apa? Pertanyaannya gini, kamu kejar tikus enggak? Enggak Pak. Wah ya, bingung ini. Tanya sama dia, kamu kucing bukan? Nah gitu saudara. Aku mengutus kamu seperti apa tadi? Anak domba ke tengah ya memang gak bisa masuk akal itu. Tapi itu instruksinya. Ada misinya. Itu dulu deh, saya gak mau menekan saudara. Karena memang ini mungkin saudaraku, ekspektasi saudara dengar khotbah itu mungkin sebatas apa yang Tuhan bisa beri sama saya. Padahal kita tuh punya ada mission, ada misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ada hatinya Tuhan yang Tuhan taruh di hidup kita. Jadi dari ayat ini, saudaraku, saya mau tanya, sebetulnya ukuran gereja yang berhasil itu apa? Kalau gitu. Kalau kucing, berarti nangkep apa Bu? Ya nangkep tikus. Nah saya mau tanya, tikusnya udah ketangkep belum? Gereja, engkau ada di sini. Apa tujuannya sebetulnya? Apa? Ini kan bicara sebetulnya salah satunya ya, ayat ini bicara tentang Matius 28 ayat 19. Amanat agung dong. Pergi jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Walaupun apa saudara? Berapapun harganya. Termasuk apa? Saudara bakal dimakan. Sama apa tadi? Serigala. Tuh, kalau ayat itu tidak dimaknai ini terus apa dong? Tuhan berkatiku sekarang. Loh kok itu terus saudaraku. Jadi urusannya Tuhan mau berkati apa nih? Pesan berkat apa yang aku mau terima di minggu ini? Ini berkat. Ini tujuan Tuhan dalam hidup saudara, saudaraku. Maaf saudaraku. Maaf ya, saya udah minta maaf duluan. Bahkan pertanyaan sebuah pelayanan atau sebuah gereja itu harus pertanyaannya begini. Apakah domba itu sudah terlatih untuk pergi kepada serigala? Dan berorientasi kepada pemenangan jiwa? Nih, harusnya pertanyaannya gitu. Jadi Bapak Gembala saudara tuh berhak untuk ngomong begini. Sudah pergi ke serigala, sudah ketemu, gitu. Sudah menangkan jiwa, sudah menyampaikan pesan-pesan. Jadi cara ngeceknya parameter keberhasilan itu saudaraku, seorang atau sebuah kehidupan berjemaat itu saudaraku, bukan nanyanya itu bukan begini saudaraku. Dombanya udah naik timbangannya. Domba, halo domba, semua domba amin. Ya udah naik berat badannya, bukan itu. Pertanyaannya bukan, domba kamu udah naik kiloannya belum? Bukan. Saya mau tanyanya itu tadi, udah ketemu serigala belum? Loh bener gak? Kan harusnya begitu, kalau ya kecuali ayat ini dihapus. Ayat ini gak ada, ya sudah gak ada tanggung jawab dari ayat ini. Tapi kalau kita mau sungguhan ini saudaraku, betul-betul menuntaskan misi ilahi. Ya ntar dulu, sadar dulu siapa kita. Yuk kita lihat sekarang. Matius 5 ayat 13. Nah, kita lebih dalam soal misi. Soal misi. Ya sudah di depan saudara. Sama-sama boleh? Yuk 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan yuk kita pelan-pelan boleh kita eksegesa pelan-pelan. Opportunity kita di sini di mana? Ternyata saya disebut dan saudara disebut apa?
Bilang kanan kiri, kamu garam dunia. Bilang itu. Harusnya bangga loh ngomongnya enggak. Kamu itu enggak jelas itu saudara ya. Harusnya bangga, kamulah garam dunia. Tadi pagi saya sudah terangkan, saudaraku, menurut satu literasi, lebih dari 120.000 kegunaan garam. Enggak main-main bos. Yang saya tahu, karena belum lama saya pernah periksa ke dokter, ya, saya pernah ngalami yang namanya gangguan aritmia, saudara. Jadi tiba-tiba detak jantung saya nggak enak. Aritmia kalau saudara, aritmia itu ada 4 macam. Sampai hafal saya itu. Ada yang namanya supraventrikular, ada takikardia, ada bradikardia, ada atrial fibrilasi. Wah, hafal saudara. Dan ada satu detak jantung yang berbahaya juga ada, namanya brugada, saudaraku. Nah, saya tanya sama dokter, penyebabnya apa dok? Salah satunya, saya mesti dicek saya punya elektrolit pak. Mau tahu elektrolit? Salah satunya bukan cuma magnesium, tapi ada yang namanya natrium. Natrium itu apa? Garam, kadar garam. Jadi kalau kadar garam kurang, pengaruh kepada kelistrikan jantung. Jantung itu ada listriknya. Jadi kalau nggak beres, kurang garam, saudara. Itu ngeri loh saudara. Nah, apakah kebetulan Yesus bilang, kamulah garam dunia? Berarti saudara dibutuhkan nggak? Iya dong. Coba bilang kanan kiri. Kalau kamu lihat orang yang tidak teratur detak jantungnya, kamu datang ya orang itu. Bilang gitu saudara. Ya. Nah, artinya apa? Itu butuh garam kurang. Itu fungsi garam tuh sampai sebanyak itu. Saudara, dunia pernah ada dalam satu sejarah, khususnya Roma. Pernah ada di satu sejarah, tentara Roma dibayar bukan pakai duit, tapi pakai garam. Saudara tahu garam bahasa Latinnya itu digunakan kata salis. Dari kata salis muncul kata salaries. Gaji. Coba, itu sampai begitu loh, hebatnya garam tuh. Dunia juga pernah ada dalam satu sejarah, ya, bahwa orang lebih memilih garam daripada emas. Nah coba kalau tadi yang detak jantungnya bermasalah ditaburi emas, tetap bermasalah detak jantungnya. Betul nggak? Ya, yang betul ditaburi garam, baru sehat gitu. Coba bilang kanan kiri, ternyata kamu penyelamat dunia, bilangin gitu saudaraku. Ya. Iya. Kayak ini Tuhan Yesus yang ngomong loh. Makanya itu identitas bukan? Garam. Identitas nggak? Tapi sekaligus ada misi nggak? Dari ayat ini ada instruksi nggak? Ada. Kamu garam dunia. Cara garam dipakai bagaimana? Ditabur. Kalau garam ditabur, itu baru gereja. Garam ngumpul, gudang garam. Nah, itu pabrik rokok, itu beda itu saudara. Ya, nah makanya saudara, saya sederhana kok apa yang saya mau sampaikan. Karena mungkin saya baru ulang tahun kemarin. Saya merasa gini, oh iya saya udah tua. Itu loh bukan mau ngapain gitu, bukan. Dan saya ngerasa iya ya, saya gak tahu berapa lama lagi. Gak ngerti, saudara jangan sosok gitu. Hidup terlalu, life is short. Terlalu cepat hidup ini. Tiba-tiba saya pikir masih 16. Sudah 56 saudaraku. Iya. Istri saya lihat saya udah beda cara melihatnya juga. Iya. Tolong jangan kerokan lagi ya. Kerokan sebentar kerok lagi gitu saudara. Jadi dia sudah mulai mengeluh dengan keadaan saya saudaraku. Ya. Apa artinya? Ya sudah gak mudah gitu. Dan saya mulai berpikir, kemana ini? Mau ngapain? Makanya berita-berita terbanyak. Tadi saya bilang sama Pak Gem, ya mungkin karena usia, jadi saya lebih banyak ngingetin saudara untuk, pastiin kita ada di jalannya Tuhan loh. Kalau keluar, saudara tahu nggak? Siapa yang suka motor, nonton balapan motor tuh apa namanya Pak? Apa? Grand Prix, bukan ya? Grand Prix itu, saudara tahu nggak? Lintas motor itu, balap motor, itu seringkali, saudara pernah lihat nggak kalau di tikungan terus ada yang ada pasir putih itu? Ada pasir putih. Saudara tahu tujuannya buat apa itu pasir putih? Buat variasi, amin? Ya enggak lah, masa variasi? Bukan variasi itu. Itu saudara kalau nikung, belok, tekor, ngerti nggak? Tekor, nah keluarnya itu ke pasir, saudaraku, ya. Satu di antara dua, jatuhnya nggak terlalu sakit. Ya. Kedua, itu ada kemungkinan saudara masih bisa adjustment, steer, sehingga saudara bisa masuk track lagi.
Itu tujuannya dibuat begitu. Nggak tahu ya? Bukan anak motor berarti. Ya. itu tujuannya begitu. Nah, saudara tahu, tapi sekaligus sudut ini, sudut yang ada pasir tadi, itu namanya kalau dalam bahasa ekonomi itu margin error. Tahu margin error? Ya, jadi kita sudah maksimal, tapi bisa nggak tetap error? Keluar. Tapi kalau jatuh nggak terlalu sakit. Tapi yang kedua, ada kesempatan untuk bisa kembali. Sama di hidup ini, khotbah-khotbah usia-usia saya itu saudaraku, kita sediain pasir putih buat saudara. Ini beberapa kan ada yang mau error nih ya. Jadi supaya kalau pas error bisa balik. Bilang kanan kiri, pendeta itu tahu kamu error, balik lagi coba. Nah, ini yang jadi problem saudaraku. Ya, saya melihat, saya cuma mau ingetin saudara, kita garam. Kita garam. Berguna buat orang yang lagi detak jantungnya nggak beres. Tadi pagi saya, Pak Gem, saya boleh turun nggak ke bawah? Udah mulai emosi saya Pak Gem. Ya. Saudara tahu nggak? Saya pernah pelayanan di India, saudara. Pas saya pelayanan di India, saudara, saya khotbah diterjemahkan. Yang terjemahkan saya orang India. Oh, Bapak dari India ya? Betul ya? Oh, orang India, oke. Nah, saya di Chennai. Itu kota kah saya atau negara bagian saya lupa. Kota ya. Nah, saya lupa dibawa masuk lagi ke satu tempat ke dalam lagi. Saya diterjemahkan pakai bahasa Tamil waktu itu. Nah, sebenarnya saya udah nolak sih. Saya bilang saya nggak usah khotbah karena pakai terjemahkan jadi beberapa kali gitu. Tapi mereka maksa gitu. Nggak apa-apa Pak, Bapak khotbah. Saya berharap dia terjemahinnya bener gitu aja sih. Singkat cerita selesai, kita diajak ke satu tempat Pak. Jadi di sana ada satu bangunan tuh, ya kayak bunder gitu tuh Pak. Nah, saya nggak tahu namanya apa, cuma itu rumahnya jemaat. Ada rumah jemaat di daerah sana tuh. Nah kita masuk, nah India itu kan Chennai itu panas Pak. Begitu saya masuk ke sana, adem luar biasa. Nah dikasih tahu tuh, itu jadi ada yang bundar, ada yang kotak gitu juga Pak, bentuknya itu. Nah dikasih tahu bahwa ternyata, mau tahu nggak saudara? Itu bahan bangunan itu terbuat dari apa? Yang pertama tanah liat. Soalnya adem sekali Pak. Begitu saya masuk situ adem, padahal di luar tuh lagi panas. Gitu, sampai saya mau telepon istri saya, apa kita pindah India gitu? Hampir, cuma nggak jadi. Karena yang di sini orang Indianya pindah ke sini, jadi saya mau ikut aja sama mereka. Nah, begitu masuk adem sekali, Pak. Sampai saya tuh pegang-pegang dia punya bahan materinya tuh, kayak celengan, tahu nggak Pak celengan ya gitu. Saya pegang-pegang, dah. Akhirnya selesai kita pulang kita makan dulu es kelapa muda. Di sana es kelapa mudanya bagus-bagus. Jadi kalau saudara mau ke sana, nanti saya tunjukin tempatnya di mana. Nah, begitu keluar ngobrol lagi makan es kelapa muda, mereka ngomong, Pak tahu enggak itu terbuat dari apa? Yang pertama tanah liat. Ya maaf ini, yang kedua dari kotoran. Ya dari kotoran. Tapi jangan salah, ada yang ketiga, kotoran sapi ya Pak. Yang ketiga Pak, dikasih garam. Tadi saya sempat ngobrol. Waktu dia bilang itu terbuat dari kotoran sapi. Nah kan saya habis megang-megang Pak. Saya bilang darah Yesus, coba ulangi apa itu? Iya kotoran sapi. Loh, tapi sama sekali tidak ada bau. Tadi saya bilang odorless. Enggak ada bau. Ternyata garam salah satu fungsinya apa? Antiseptik. Odorless. Tadi saya udah kasih ilustrasi lagi. Orang detak jantung nggak beres saja perlu garam saudaraku. Ya Tuhan. Lihat, 2000 tahun sebelumnya Yesus bilang apa? Kamulah garam dunia. Itu misi nggak? Loh, saudara, rasa berharga nggak sih? Loh, lihatin saudara, bahkan dengar garam aja kayaknya, garam gitu. Loh, padahal itu menyelamatkan hidup orang loh saudara. Bayangkan, itu menolong banyak orang. Bahkan kotoran saja yang harusnya dibuang bisa menjadi sesuatu yang priceless, menjadi sesuatu yang precious, yang berharga. Kenapa saudaraku? Garam membuat sesuatu jadi berubah. Saudara ngerasa gak? Itulah hidup saya dan saudara. Makanya saya berani ngomong di depan live streaming sekalipun. Saya berani ngomong, dunia engkau boleh benci kekristenan.
Tapi sebenci apapun engkau kepada orang Kristen, dengar. Sebenci-bencinya dunia tetap butuh garam. Bukankah saya dan saudara adalah garam dunia? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Artinya apa? Yesus dia berkata begini, apa yang kulakukan, apa yang kukatakan, apa yang kukerjakan bukan dari diriku sendiri. Tapi dari Bapa yang mengutus aku. Lihat Yesus dimanapun dia berada. Bukankah Yesus garam? Iya kan? Apa yang terjadi? Sakit sembuh. Orang punya masalah, ada jalan keluar. Saya membayangkan bagaimana kalau kita diutus keluar. Ada banyak orang-orang yang dalam masalah tertolong. Karena apa? Saya dan saudara adalah garam dunia. Seharusnya apa? Saudara diperlukan. Nah persoalannya, Anda lebih senang ngumpul daripada disebar. Karena tugas daripada garam, Yeriko pernah airnya itu mengandung racun. Diapain garamnya? Ditabur di sana. Ditabur di sana. Nah saudara mau gak ditabur? Coba diangkat lagi tadi Matius 5 ayat yang ke-13. Nah sayangnya ada kalimat berikutnya. Ini yang saya mau sampaikan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apa ya diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain apa? Berarti maaf. Berarti garam itu, saudaraku, ada dua macam. Garam yang asin dan garam yang tawar. Garam tawar itu, jangan debat teologi ya. Jangan, saya mau yang simpel aja. Garam yang tawar bentuknya masih garam nggak? Masih. Tapi rasanya apa? Tawar. Berarti kalau tawar ada kegunaannya nggak? Nggak ada. Saya mau tanya sama saudara, nyamuk itu mati waktu disemprot sama obat apa tuh? Ya apa, sebutlah mereknya itu ya kan. Itu ya. Nah, itu kan bunyinya kayak gimana bunyinya? Psst. Saya mau tanya, nyamuk mati itu karena bunyinya atau karena isinya? Nah kalau cuma bunyinya, nggak usah pakai itu, pakai mulut aja. Psst. Coba nanti lihat nyamuknya tambah banyak. Kenapa? Nangkep ya? Ini saya kasih ilustrasi. Garam juga sama, kalau ndak asin, tabur, percuma. Berapa banyak kita mau nolong orang, bukannya tertolong, malah masalahnya tambah besar. Maaf, jangan-jangan kamu ndak asin. Jangan-jangan ndak asin. Nah kenapa garam yang seharusnya asin tidak asin? Yuk cepat yuk, udah mau kiamat ini. Ayo. Kisah Rasul pasal 7. Coba Kisah Rasul 7 ayat 22, tolong. Kisah Rasul 7 ayat 22. Nah yuk baca, baca sama-sama. 2, 3. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan. Stop dulu, taruh di benak saudara, Musa itu garam. Katakan bersama saya, Musa itu garam. Ngerti ya? Sekarang kita mau belajar dari satu tokoh namanya Musa. Tadi Yesus itu garam. Saudara dan saya apa? Garam. Musa garam bukan? Garam. Lihat ya. Musa bukan orang Mesir. Kita udah ngerti kan? Musa kan orang Ibrani. Ya kan? Tapi diambil dari air kan dia. Ada misi Tuhan gak dalam dirinya Musa? Ada. Ternyata Musa itu orang yang smart. Dia itu fast learner. Pembelajar yang cepat. Lihat, begitu ditaruh di Mesir, apa yang terjadi? Dia serap ilmunya Mesir. Dan begitu it's easy for him. Lihat deh. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia apa? Berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Mau tahu nggak kelebihannya? Kenapa garam tuh punya daya ubah yang luar biasa? Yang pertama, garam punya yang namanya quality. Coba katakan bersama saya apa? Garam punya apa? Kualitas. Yang kedua, garam punya yang namanya power. Punya power. Makanya masakan 3 kilo, garamnya 7 kilo. Amin. Enggak perlu masuk rumah sakit semua itu orang. Darah tinggi saudaraku. Ya, masakan 3 kilo, garamnya berapa? Ya let's say 3 sendok. Ngerti ya Pak ya? Kenapa? Perbandingannya jauh nggak? Jauh. Kenapa? Karena there is power. Quality. Loh dari tadi tuh saya lagi ngomong saudara loh. Tapi kok nggak ada kebanggaan itu nggak ada. Kayaknya biasa aja Pak. Itu hati-hati loh saudara. Berarti saudara nggak meresapi saudara itu berharga. Lah gimana menjalani misi dan menyelesaikan misi. Kalau merasa mendapat instruksi saja tidak. Musa luar biasa loh.
Cepat sekali. Dia langsung hikmatnya orang Mesir diserap sama dia. Yuk ayat 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Tuh lihat, garam tuh punya apa yang ada di hatinya. Garam. Apa yang menjadi passion daripada garam? Apa itu? Timbullah keinginan dalam hatinya untuk apa? Nanti kalau saudara baca ayat seterusnya, salah satunya keinginan untuk melayani. Coba terus ayat berikutnya, kayaknya wajahnya kayak kurang percaya gitu ya. Ketika orang itu melihat seorang dianiaya, lalu ia menolong, membela. Ngerti ya? Membela. Jadi garam tuh selalu punya hati apa? Menolong, membela. Lihat ayat yang ke-25, ayat 25. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak ngerti. Nanti kita bahas ini. Terus ayat yang ke-26. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha sama-sama apa? Nah, garam itu apa? Tadi menolong. Apa ini sekarang apa? Lihat. Tanya kanan kiri. Kamu suka namain orang gak? Nah, coba tanya. Nah yang repot kan gini. Pak saya ini kalau setiap saya ada orang ribut pak. Wah memang Anda itu bukan garam, setan jangan-jangan saudaraku. Harusnya garam itu, ayo damai gitu. Shh, udah damai aja damai. Kekuatan garam, there is power, ada quality. Halo boleh gak saya nekankan ini? Boleh kan? Nah ini persoalannya, tolong ini. Kita kembali ke ayat 23 Pak, coba tolong. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah apa? Boleh gak timbullah keinginan, saya minta King James Version, ada gak? Timbullah keinginan dalam King James Version itu apa? Nah, and when he was full 40 years old, it came into his heart. Ditulis dengan kata apa? It came into, artinya apa? It came into his heart itu berarti begini pertanyaan saya. Sesuatu yang datang dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Yang benar yang mana? Dari dalam keluar atau luar ke dalam? Siapa yang dari luar ke dalam? Siapa yang dari dalam keluar? Yang lain maunya apa? Oh nggak ada yang cocok itu. Halo, it came into his heart. It came berarti sesuatu yang datang dari luar ke dalam. Lihat garam di masa lalu. Ini saya bicara garam perjanjian lama. Kenapa it came into his heart? Karena Roh Kudus belum turun. Perjanjian baru Roh Kudusnya di mana? Loh Pak, mereka nggak jawab, ragu loh Pak. Roh Kudusnya perjanjian baru di mana? Di mana ya? Loh malah nanya Pak. Roh Kudusnya sudah di dalam. Artinya apa? Saudara itu pasti dipakai Tuhan. Ide-idenya saudara itu pasti berkualitas. Kan garam itu quality dan strength. Ini saya sudah emosi nih cerita sama saudara. Maksud saya gini, gak mungkin saudaraku, saudara itu tidak dipakai Tuhan, gak mungkin. Nah masalahnya saudara nyadari gak panggilan itu dan menjalaninya itu. Yang saya khawatir Anda tawar. Itu yang saya takut. Ya kembali ke bahasa Indonesia aja Pak, udah. Tolong, kembali. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbul keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudaranya. Sekarang ayat 25 langsung. Ayat 25. Pada sangkanya saudara akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Terus ayat 26. Pada keesokan harinya muncul ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan, katanya saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara, mengapa kamu saling menganiaya? Terus ayat 27. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu apa? Menolak Musa, katakan bersama saya, menolak Musa. Makanya ya kalau ada dua orang berselisih, mau didamaikan, terus salah satu ngotot, itu yang tukang ngotot itu yang paling bersalah. Itu kan dibilang, tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya menolak. Jadi sekarang udah tahu kuncinya ya. Kalau saudara mau mendamaikan, salah satunya ngotot, udah langsung udah enggak usah tanya-tanya kenapa ya. Berarti memang dia ini yang bikin masalah itu dia. Garam tuh bisa tahu. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa. Dan berkata apa? Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Nah, udah saya mau selesai di sini. Ayat 28. Perhatikan, pelan-pelan. Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?
Terus ayat 29. Sama-sama yuk, 2, 3. Mendengar perkataan itu. Sebentar, pelan-pelan. Sekali lagi, 2, 3. Mendengar perkataan yang mana? Perkataan mana? Tadi, yang menolak Musa. Katakan bersama saya apa? Yang menolak Musa. Apa yang terjadi? Larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Lihat saudaraku. Garam itu jadi tawar. Karena apa? Hampir saja Musa kehilangan identitasnya. Kenapa Musa lari? Pertanyaan saya, kenapa? Dia takut maaf sama kampret-kampret yang mau didamaikan itu. Ini maaf ini. Tidak. Saya kasih tahu sedikit latar belakang soal Musa. Kalau saudara kita bisa umur bisa dimundur lagi 6.000 tahun. Musa kan 6.000 kurang lebih 5.000-an tahun yang lalu dia hidup. Tanya sama orang-orang Mesir pada zaman Musa. Teenager, ya kan? Tanya, kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Mereka akan jawab, kami kalau sudah besar, laki-laki ya, saya mau jadi seperti Musa. Kenapa? Musa jenderal besar. Saudara, buat seorang Musa, apa dia ketakutan sama maaf? Satu orang yang tadi itu, saudaraku, yang gak suka dilayani sama dia. Buat orang kayak Musa ngilangin nyawanya dia gampang gak? Mudah. Tapi kenapa Musa pergi? Sampai dia lari. Kenapa? Bukan takut sama orang itu. Tapi Musa, saudaraku, takut dengan rasa tertolak. Saya tutup di sini. Jangan-jangan loh ya. Kenapa garam-garam ini tidak berfungsi? Bisa jadi salah satu. Kan ini bersambung nih. Salah satu masalah terbesarnya adalah saudara tidak menang sama rasa tertolak. Saya tutup, sudah tenang. Rasa tertolak itu menghasilkan 2. Kalau tidak diatasi. Apa saudaraku? Yang pertama saudaraku, menutup diri. Kalau nggak diatasi rasa tertolak, garam harusnya berfungsi, tapi karena tertolak dia nutup diri. Yang kedua, merusak diri. Saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan saya sampaikan ini. Jangan-jangan Tuhan tuh mau pakai saudara, tapi saudara belum menang. Saudara akhirnya menutup diri. Begitu Pak Gembala suruh, ayo kamu di sini. Udah Pak, jangan orang lain aja. Menutup diri. Loh kamu bisa potensimu di sana. Udah Pak, jangan Pak. Jepang itu paling banyak hikikomori. Penyakit menutup diri. Kenapa? Penolakan. Yang kedua apa? Ini yang paling bahaya. Merusak diri. Anak-anak muda, saya lihat beberapa wajah anak-anak muda Tuhan mau pakai kalian. Tapi bagaimana kalau Anda pernah pengalaman kayak Musa? Pernah ditolak. Nah gereja ada untuk itu. Menolong supaya garam-garam tetap asin. Caranya bagaimana? Menang dari rasa tertolak. Ini beberapa wajah nih kena penolakan ini. Ya, kayaknya udah deh jangan saya deh. Udah deh. Jangan. Tuhan mau angkat saudara. Tuhan mau pakai saudara. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Karena sudah tepuk tangan, layar ditutup. Selesai saya. Yuk. Ya, saya nggak mau ditolak saudara. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Kunci D. Selidiki aku. Lihat hatiku. Katakan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sungguh mengasihimu, Yesus. Katakan, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Ya, mari sama-sama katakan. Ya, oh telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Di hidupku berjuang Tuhan,
sampai akhirnya kau dapati. Bapak Ibu bisa lihat saya sebentar. Saya enggak suruh saudara maju ke depan, enggak. Karena di tempat saudara berdiri ada Tuhan di sana. Tapi yang Tuhan taruh impresi di roh saya ini. Beberapa dari antara saudara akhirnya tawar hati. Pukulan terbesar buat garam itu. Rasa tertolak. Hari ini mau enggak terima lawatan Tuhan? Tuhan mau bilang begini. Jadi kuat di dalam Tuhan. Jadi kuat. Waktu kita gak banyak, saudara. Kalau saudara terus bergumul dalam kelemahan, terus waktu tahu-tahu habis. Yuk, atasi rasa tertolak itu. Jangan merusak diri, jangan menutup diri. Tuhan mau pakai saudara. Saya pernah gagal, iya gak apa-apa. Tapi jangan menutup diri. Tuhan mau pakai saudara. Yuk taruh tangan kirimu di dadamu boleh? Angkat tangan kananmu ke atas. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah ya ku berjuang. Amin. Kau dapati ya. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ke atas. Tangan-tangan yang sedang berjuang untuk terus jadi garam. Kami menghormati, kami tahu ada instruksi dari Tuhan. Kami adalah domba, kami adalah garam. Kami dibekali ada power, ada strength, ada kekuatan, ada quality dalam hidup kami. Tapi Tuhan, tidak banyak orang tahu, kami terkapar, kami vakum, kami pasif, kami berhenti sekarang. Karena kami terus terasa tertolak Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Hari ini gereja harus bangkit. Kita menang terhadap penolakan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib, darahnya tercurah cukup buat kami Tuhan. Untuk kami terus maju. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu Pastor Ishak Gunawan bersama Ibu dan seluruh tim yang ada. Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa. Membawa orang-orang yang Tuhan sudah pilih untuk menjadi garam Tuhan. Supaya mereka terus berfungsi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih hamba-Mu selesai. Tapi Tuhan terus bekerja, kami terima pertolongan-Mu yang heran dan ajaib dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati oleh kebenaran firman, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami atas nama Gembala Pengerja dan juga jemaat mengucapkan terima kasih Pendeta Nathanael Makaraung atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.